Jadi akhir 2021 dinyatakan tiba-tiba stadium 4. Iya. Boleh cerita nggak yang dirasa saat itu sebetulnya apa awalnya? Aku nggak ngerasain apa-apa. Jujur aku nggak ngerasain apa-apa. Masih hidup sehat terus di mana? Makanya tapi maksudnya Iya. akhirnya general check up, Iya. ketahuan. Iya, jadi gini, aku tiap tahun selalu general check up untuk kesehatan ya. Udah gitu akhir tahun kemarin aku general check up. Biasanya general check up aku nggak pernah masukin untuk cancer markernya. Ya. Karena aku pikir aku sehat, mana mungkin aku cancer kan begitu pikirannya. Tapi ada suami aku punya temen, 2 orang kena cancer. Makanya dia bilang gini, kamu coba juga deh cek cancer Oh my kamu. God. Aku bilang ini ngapain pakai cek cancer? Orang nggak mungkin aku kena cancer, pikirannya seperti itu. Terus udah gitu nggak ada sakit, nggak ada batuk, nggak ada apa. Aku masih olahraga sehari 2 kelas. Aku kan suka olahraga kan. Iya. Terus udah gitu pas dicek cancer marker ada hasilnya setelah 2 hari hasilnya keluar. Kelihatan di paru-paru ada sesuatu yang tidak baik gitu ya. Akhirnya mulailah kita selanjutnya harus MRI. Ketemu dokter setelah MRI dokter bilang oh ini cancer shock. Wah, belum stadiumnya belum Itu disebutin? Belum. Baru cancernya aja? Baru cancernya aja udah Oh my shock, God. udah langsung air mata tuh udah keluar. Cancer. Terus aku tuh udah keluar air mata, terus suami aku bilang begini, tenang katanya, jangan nangis. So tenang tapi dia juga keluar air mata juga gitu kan. Dia bilang kamu tenang. Terus? Mungkin cuma stadium 1, masih bisa disembuhin kok, masih sembuhin. Untuk mengetahui stadium berapa, kita harus melakukan namanya CT scan. Apa PET scan kalau nggak salah. Akhirnya dicoba Coba masuk. Coba PET scan. Setelah keluar PET scan, baru ketahuan stadium 4. Innalillahi. Rasanya gimana Mbak? Rasanya Lemes itu pasti ya? Iya rasanya udah apa ya, nggak tahu mau ngomong apa. Rasanya kayaknya udah, aduh nggak lama nih hidup. Oh, udah pikirnya begitu. Dan banyak Manusiawi berpikir seperti itu. manusiawi ya, Oke. aduh udah nggak lama nih hidup. Stadium 4 kan cancer penyakit yang sangat mematikan ya. Kata dokter gimana? Setelah hasil PET scan-nya keluar, ya semua aku sampai ya kata dokter ya mau ya harus kemo. Oke. Ya. Ada kan biasa kalau itu tuh kemungkinan hidupnya apa segala Oh macam. iya, ada yang bilang aku hidup cuma 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Karena udah stadium 4 kan. Udah stadium 4 dan di dalam satu paru-paru itu cancer aku tuh udah sebesar handphone hampir menutupi saluran pernafasan. Aduh. Di dalam paru-paru sebesar handphone, terus ada yang kecil lagi 3, ada yang kecil lagi 4 gitu. Jadi itu harus melakukan namanya radiasi. Oke. Jadi aku sama suami pergi ke Singapura untuk diradiasi. Ya, diradiasi dulu untuk dikecilin yang sebesar handphone itu Oke, sebelah kanan di bagian belakang. Tapi Oke, katanya Kak Gigi akhirnya- pas kemarin sempat udah divonis gitu, maaf nih udah sempat nulis surat wasiat, Aku sempat udah siapin bikin. pemakaman, bener itu kan? Bener Mbak. Pemakaman belum, cuma suami aku orangnya selalu berpikir dengan logika. Namanya orang meninggal tuh pasti. Ya, kan? ya. Terus udah gitu dia bilang sempet tuh 2 hari setelah aku tahu aku cancer, kita nangis, mata kita tuh sampai bengkak, berdua tuh nangis terus. Terus dia bilang kamu harus pikirin juga untuk kamu bikin surat wasiat kamu kalau mau meninggal di mana. Aku tambah nangis lagi. Padahal namanya mati tuh meninggal tuh pasti ya, tapi tetap aja kayaknya sedih banget. Terus ya bilang mau meninggalnya di mana, ada yang terus udah gitu bikin surat wasiat. Udah sampai level itu? Iya, aku udah bikin kok semua. Oh my God. Aku udah bikin, udah di notaris, aku bikin. Bukan apa, aku juga memang nggak punya anak ya. Tapi suami aku bilang, kamu biasanya orang kalau udah meninggal, orang yang diributin apa? Harta. Ya kan, harta. Jadi sebaiknya semua ditulis di notaris. Jadi aku udah buat semua kok. Corona sempat kena nggak? Oh iya, aku cerita lagi. Waktu aku lagi ngejalanin kemo ke-4 atau ke-5, aku tuh nggak pernah keluar rumah loh. Aku tuh selalu di rumah karena dokter udah bilang, kamu hati-hati karena COVID lagi karena paru-paru. Iya. Aku tuh cuma di rumah, cuma ada temen yang datang ke rumah. Jeng-jreng. Jreng-jreng, aku orangnya ya nggak pikirannya selalu positif. Aku nggak pernah mau pikiran negatif. Ada temen datang, aku udah bilang sama temen aku, kamu bener ya, kamu nggak ini kan, nggak hati-hati. Cek pakai itu antigen. Aku nggak berani ketemu orang waktu aku lagi di kemo. Aku kena juga loh. Innalillahi. Kena apa namanya
COVID lagi di kemo. 2 hari setelah kemo aku kena COVID. Gimana dong? Mana itu paru-paru. Iya, itu aku tau nggak yang biasanya orang pasti namanya orang di kemo semenderita apa aku udah denger. Menderitanya seperti apa orang di kemo. Tapi aku bersyukur banget Tuhan tuh baik banget. Aku nggak ngalamin semenderitanya apa. Nggak enak. Katanya kan emosional fluktuatif, terus katanya rambut rontok. Rambut botak, putus-putus. Terus aku kena corona, kena COVID. Aku tuh yang lemesnya badan pas kena COVID lagi di kemo, aku tuh lemes banget sampai aku ke kamar mandi tuh jatuh. Jatuhnya itu udah lemes karena badan lemes ya. Aku tuh jatuh tuh yang sini aku tuh kena ubin udah nggak megang begini lagi. Itu sampai memar sampai biru di sini. Aku tuh berapa hari, 3 hari sini aku biru. Untung suami aku mau ronsen kepala. Aku takut kena benturan. Karena memang kalau dada aja sih. Iya, semua tuh aku juga ngerasa gini ya, apa yang terjadi dalam hidup tuh ya masalah terus kayak seperti ini penyakit pasti udah Tuhan izinin. Iya. Tapi berarti di kondisi kanker paru-paru sudah 4, lagi proses kemo, kena corona, tapi baik-baik aja. Baik-baik aja. Luar biasa ya. Bersyukur. Ini luar biasa ini loh. Luar biasa. Wow. Tapi maaf nih aku mau nanya nih Kak. Pengobatan semua sampai cancer Kakak sekarang dinyatakan lemah. Iya. Dari stadium 4 kan pas itu berapa lama tuh melewati pengobatan? 6 bulan? Ada 6 bulan. Berapa tuh biaya habis? Aduh, aku kalau ngomongin soal biaya di sini kesannya Gak apa-apa ya? maksudnya. Bentar, mahal banget. Mahal banget. Buat aku mahal banget karena memang aku udah sama suami aku udah bilang gini, yang penting sembuh ya. Oke. Yang penting sembuh nggak apa-apa lah, uang nggak dibawa mati juga gitu kan. Ya bersyukur Tuhan baik, uang pun udah Tuhan sediakan gitu ya. Dan aku terlalu banyak berpikir tuh positif. Ini positif banget bagi Aku kita. berpikir positif, sampai bangun pagi ya, aku lagi sakit, aku tuh kalau pagi aku doa, selalu doa, aku tuh yang aku nafas, Tuhan makasih aku masih dikasih nafas, aku makasih mengucap syukur Tuhan kasih nafas. Aku bisa makan, enak, ada rasa aja aku mengucap syukur. Makanya kalau bangun pagi masih bisa bernafas, itu hal yang harus disyukuri loh. Betul, hal yang harus disyukuri. Mbak Gigi, bocorin dikit aja. Sekali kemo, Itu ratusan pasti. seharga mobil gitu ya? Iya. Itu seharga mobil. Itu kemonya. Iya. Kalau nggak salah ada informasi katanya ada di infus juga. Itu infus apa? Ada infusnya. Jadi gini katanya, kalau orang kemo biasanya pakai dibolongin di sininya apa ya namanya ya, portal atau apa gitu ya. Aku bersyukur banget aku nggak dibolongin di sini, aku diinfus melalui, jadi kemonya tuh melalui di tangan. Oke. Sakit tuh katanya ya? Nggak enak sama sekali. Mual. Pas masuk itu nggak enak sama sekali. Dokter bilang begini, nanti kalau kamu di kemo ya ini obat-obatan nih, ini obat banyak deh. Terus dokter Singapura bilang gini, ini nanti kalau kamu muntah-muntah ini obatnya. Ini nanti kalau gigi kamu pada rusak ya, gigi rusak kan kalau kemo ini obatnya. Ini buat kalau kuku rusak ini, buat ini banyak ada mungkin ada 8 macam obat. Ya dikasih sama dokter. Tapi aku bersyukur, satu pun aku nggak ada yang minum obatnya. Beneran? Iya. Berarti badannya tuh emang kuat, kata berarti dokter kuat. Oh ini Karena aku keren kuat. gitu. Keren banget. Bener. Karena salah satunya dipengaruhi sama ambang rangsang nyeri. Jadi kaki kiki ini tuh punya ambang rangsang nyerinya yang dimatiin. Jadi kalau misalkan dipukul, it's okay gitu. Tapi ada orang yang dicubit aja, gitu. Nah, kaki kiki adalah termasuk pasien yang memang ambang rangsangnya rendah. Dimana ketika merasakan sakit, orang lain harusnya levelnya 10, kaki kiki hanya 2. Iya. Puji syukur kaki kiki emang luar biasa. Luar biasa, sampai dokter tuh bilang gini, wow kamu tuh kuat. Dokter aja bilang ini kayak miracle, kayak mukjizat gitu. Dokternya aja bilang kamu kuat banget, badan aku kuat. Walaupun katanya villa di Bali sampai dijual bener. Iya. Tahu aja. Iya. Itu juga ya, gini, itu pun uangnya udah Tuhan sediakan gitu loh. Gila loh, berobatnya tuh em-eman gitu kan. Jadi villa di Bali hilang gak apa-apa, yang penting sehat ya. Ya iyalah, kesehatan lebih dari semuanya. Ya Allah. Kalau uang kan gak dibawa mati, tapi kalau kita sehat, seenggaknya kan kita bisa terus membawa berkah semua buat kita bekal. Selain suami yang support banget. Oh banget Support ya. systemnya siapa lagi?
Suami yang nomor satu, suami yang benar-benar aku bersyukur juga sebelum aku sakit juga Tuhan sudah sediakan suami. Iya, ini baru berapa tahun sih Kalau nikah? enggak aku sendiri aku kan 14 tahun menjanda. Oh, Pas menikah. Aku telat sih waktu itu ya. 14 tahun sendiri. Iya. Menjanda. Ini baru berapa tahun punya suami? 2 tahun. 2 tahun. Satu tahun diantaranya dalam kondisi sakit lagi itu suami Iya, itu ya iya. alhamdulillah. Bule ya, yang ini ya. Turunan ya. Jerman. Chinese, British England. England, you know. Yeah, No, of England. course. Yeah, from England. Ada Scotland. Tapi maaf nih Kak, Ya. mamanya Kak Kiki tahu nggak? Mama aku udah meninggal. Oh, meninggal mama. Iya, jadi waktu aku lagi kemo keberapa tuh mami meninggal. Innalillahi. Mbak Kiki. Iya. Iya. Oh, Mbak Kiki. Mami Ya aku Allah, jadi meninggal. bener-bener cobaannya. Itu berarti Iya. di bulan-bulan itu tuh benar tak Iya. tak tak. Aku tuh lagi lemes, lagi di kemo. Aku lagi di kemo, karena kalau di kemo kan badan lemes banget, lagi tiduran. Handphone tuh aku selalu matiin, dan aku nggak gitu suka kalau ada orang nanya-nanya, terlalu nanya, Iya. jadi tambah sakit, pusing kan. Handphone aku matiin, mami aku meninggal. Terus udah gitu dengan aku baru di kemo, aku datang ke kuburan tuh panas-panas siang-siang gitu, yang bener-bener aku udah mau pingsan. Iya. Mbak Kiki, Iya. bulan apa meninggal itu? Itu bulan apa ya? Ya pas kemo kelima deh, kena COVID, mami aku meninggal, lagi di kemo, ya. Suami yang menguatkan itu ya? Tuhan yang menguatkan. Luar itu jawaban paling tepat luar biasa. Tuhan yang menguatkan. Tapi Itu nggak semua orang bisa kuat Tofi itu. ya lah, habis kemo lagi. Kemo lagi. Dan sekarang sudah tersenyum, sudah segar. Selalu senyum, aku selalu senyum loh. Saat Lihat itu di pun. foto-foto ya, aku lagi sakit di kemo, Ya. aku senyum, gitu. Karena aku tahu hati yang gembira adalah obat. Iya benar. Kita kadang-kadang jadi malu tahu kalau mendengar pengakuan seperti ini tuh jadi kita tuh banyak mengeluhnya, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit merasa paling susah, merasa Lu itu mah, gua mah jangan enggak, kayak lu yang mengeluh terus. Ya. Ya saya. Tapi ternyata banyak orang yang diberikan cobaan itu jauh lebih berat, tapi masih bisa bersyukur. Aku selalu mengucap syukur. Pagi aja nafas aku bersyukur. Apapun yang aku makan, katanya nggak ada rasa, aku mengucap syukur. Apapun aku, dengan mengucap syukur kita lebih kuat. Bener, karena bersyukur lebih itu kuat. paling mulia apapun itu. Hidup yang paling berbahagia adalah ketika manusia itu bisa bersyukur. Betul, karena ketika kita bersyukur katanya kenikmatannya itu akan ditambah. Raffi bersyukur banget punya istri satu itu ya. Nah jadi aku bersyukur punya Nagita syukurin punya aku. Katanya gitu kan, jangan begitu kan. Kalau gitu gini aja yuk. Gimana kalau pagi hari ini kita olahraga? Yeay! Boleh. Dan mana nanti ya. Malah ya. Tetap di FYP Foder Pagi. Pagi. Hanya cinta